Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah kajian IPS, Ibu Dia Ayu Puspita Ningrum SEMSI, dan teman-teman kelas B. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai perubahan sosial budaya dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia, di mana kelompok 10 beranggotakan yaitu saya Febrianti Ragil Mukti Rahayu dengan NIM 2002102043031. Saya Wif Atul Faiza dengan NIM 200210204134. saya Siti Dewi Mutmainah dengan NIM 2002102404046. Saya Vanisela Alfiana dengan NIM 202102041117. Hakikat perubahan sosial budaya. Istilah perubahan sosial budaya sebenarnya memiliki makna ganda, yaitu perubahan sosial atau social change dan perubahan kebudayaan atau culture change. Akan tetapi, dalam prakteknya, penggunaan kedua istilah ini sering dicampur adukan saja, karena apabila ditinjau dari segi prosesnya, antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan saling berhubungan. Sebelum masuk kepada pembahasan perubahan sosial budaya, ada baiknya apabila kita tinjau terlebih dahulu apa itu perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Perubahan sosial sering dikaitkan dengan beberapa kata lain yang merujuk pada proses sosial yang sama, yakni seperti industrialisasi, modernisasi, dan pembangunan. Dengan kata lain, perubahan sosial merupakan fungsi manifest dari suatu rekayasa sosial lewat upaya pembangunan yang dilambangkan atau diwujudkan dalam suatu kegiatan industrialisasi menuju suatu masyarakat modern. Perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang meliputi perubahan struktur, sistem, organisasi sosial sebagai akibat adanya dari modifikasi pola-pola kehidupan manusia yang dipengaruhi oleh adanya kebutuhan intern dan ekstern masyarakat itu sendiri. Perubahan itu terjadi secara terus-menerus. Oleh karena itu, perubahan sosial merupakan fenomena yang kompleks yang menembus berbagai tahapan dari kehidupan sosial. Sedangkan kebudayaan pada dasarnya sebuah kemampuan atau anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia sehingga membedakan antara manusia dengan makhluk yang lainnya. Pada umumnya, masyarakat memahami dan memaknai kebudayaan itu dalam pengertian sempit, seperti kebudayaan adalah hasil seni, keindahan, tari-tarian, dan lain-lain. Padahal, jika kita renungkan secara mendalam, pengertian dan makna kebudayaan itu memiliki cakupan yang cukup luas. Menurut seorang pakar yang dijuluki sebagai Bapak Antropologi Indonesia, yaitu Kuncharaningrat, pada tahun 1990, dengan jelas mengemukakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya seni manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Sedangkan Edward B. Tibber dalam Usman Pelling dan Menanti pada tahun 1994, seorang ahli antropologi yang pertama merumuskan definisi tentang kebudayaan secara sistematis dan ilmiah, mengemukakan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral,
hukum, adat istiadat, dan kemampuan serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Sedangkan perubahan budaya adalah perubahan yang otomatis terjadi saat adanya perubahan sosial. Perubahan ini meliputi budaya materi atau konkret yang dirasakan secara fisiknya dan budaya non-materi atau bersifat abstrak dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sehingga dapat disimpulkan pula pengertian dari perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat mencakup perubahan budaya yang di dalamnya terdapat perubahan nilai-nilai dan tata cara kehidupan dari tradisional menjadi modern. Hakikat modernisasi. Modernisasi berasal dari bahasa Inggris yaitu modernization yang memiliki arti yaitu membuat sesuatu yang baru yang dapat digunakan atau sesuatu yang diperlukan di masa sekarang. Dari tinjauan etimologis, kata modern mempunyai penafsiran yaitu dengan kata baru. Kata baru di sini dapat diartikan sebagai sesuatu yang belum ada sebelumnya. Jadi pengertian modernisasi adalah suatu proses transformasi dari suatu arah perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat dalam kehidupan masyarakat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa modernisasi merupakan proses perubahan dan dari cara-cara tradisional ke cara-cara yang lebih maju, di mana dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, modernisasi juga berpengaruh dalam beberapa hal, di antaranya yaitu yang pertama, adanya penemuan, perkembangan, serta penguasaan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Implementasi dari penemuan dan perkembangan di bidang iptek ini yaitu beralihnya pembayaran tunai ke pembayaran digital, seperti menggunakan aplikasi OVO, GoPay, ShopeePay, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua yaitu adanya perkembangan di bidang politik dan ideologi atau demokratis. Yang ketiga yaitu adanya kemajuan di bidang perekonomian dengan penerapan sistem yang efisien dan produktivitas. Yang keempat yaitu perkembangan di bidang pelaksanaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima yaitu memajukan bidang industri dan pertanian. Yang keenam yaitu tercapainya stabilitas nasional agar hidup tentram, aman, dan juga damai. Penyebab dan faktor terjadinya perubahan sosial budaya. Penyebab terjadinya perubahan sosial budaya terjadi karena perubahan dari dalam masyarakat dan dari luar masyarakat. Adapun perubahan dari dalam masyarakat antara lain, yang pertama yaitu pemberontakan atau revolusi, yang kedua yaitu perubahan penduduk, yang ketiga peranan tokoh karismatik, yang keempat peranan nilai yang diubah, dan yang kelima yaitu penemuan-penemuan baru. Yang pertama yaitu perubahan dari dalam masyarakat. Perubahan dari dalam masyarakat yakni sebagai berikut. Yang pertama ada pemberontakan atau revolusi. Pemberontakan atau revolusi akan menyebabkan perubahan sosial budaya. Misalnya saja peristiwa pemberontakan G30 SPKI. Pemberontakan G30 SPKI pada tahun 1965 membawa perubahan terutama dalam sistem politik di Indonesia, sehingga dilarangnya ajaran komunis di Indonesia. Pelanggaran akan ajaran komunis di Indonesia ini disebabkan karena ketidaksesuaian dengan nilai-nilai Pancasila yang menjadikan dasar hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu perubahan penduduk. Perubahan penduduk yang dimaksud yakni perubahan yang dikarenakan berkurang atau bertambahnya jumlah penduduk. Pertambahan penduduk akan menyebabkan perubahan pada tempat tinggal. Sedangkan berkurangnya penduduk juga akan menyebabkan perubahan sosial budaya.
Misalnya saja perubahan penduduk dalam program urbanisasi dan transmigrasi. Yang ketiga yaitu peranan tokoh karismatik. Tokoh karismatik merupakan tokoh yang disegani, dihormati, dan diteladani oleh masyarakat. Peranan tokoh karismatik membawa pengaruh dalam perubahan kehidupan bermasyarakat. Misalnya saja, Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia memiliki karismatik di hadapan rakyat karena keahliannya dapat berpidato dengan baik. Yang keempat yaitu peranan nilai yang diubah. Perubahan juga dapat disebabkan berubahnya peranan nilai di masyarakat. Misalnya saja sosialisasi program keluarga berencana mampu untuk menghambat pertambahan penduduk. Yang kelima yaitu penemuan baru. Adanya penemuan baru dalam kehidupan masyarakat, baik itu berupa ilmu pengetahuan maupun teknologi, dapat mempengaruhi dan membawa perubahan dalam masyarakat. Faktor terjadinya perubahan sosial budaya terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu faktor pendorong dan yang kedua yaitu faktor penghambat. Faktor pendorong perubahan sosial budaya. Yang pertama, perubahan jumlah penduduk. Bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk suatu daerah dapat mengakibatkan perubahan struktur masyarakat, terutama lembaga kemasyarakatannya. Yang kedua yaitu timbulan kebudayaan dan penemuan baru. Kebudayaan dalam masyarakat selalu mengalami penurunan dan pemurnian, yaitu budaya masyarakat semakin beragam dan bertambah. Bertambah dan beragamnya budaya ini umumnya disebabkan oleh adanya penemuan baru dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu sistem terbuka lapisan masyarakat. Masyarakat dengan sistem lapisan yang terbuka cenderung lebih mudah mengalami perubahan daripada dengan sistem lapisan yang tertutup. Masyarakat yang selalu cenderung memberikan kesempatan berkarya bagi manusia-manusia yang potensial. Yang keempat yaitu sistem menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. Sikap masyarakat yang selalu ingin menghargai hasil karya orang lain akan membuat orang terdorong untuk melakukan penelitian. Dengan demikian, semua akan menghasilkan sebuah karya yang berguna bagi masyarakat. Yang kelima yaitu orientasi ke masa depan. Keinginan untuk memperoleh masa depan yang lebih baik akan mendorong perubahan sosial budaya masyarakat. Selanjutnya yaitu sistem pendidikan formal yang maju. Sistem pendidikan formal yang maju dengan kualitas pendidikan yang tinggi maupun dapat mengubah pola pikir. Masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi akan lebih rasional dalam berpikir dan bertindak. Selanjutnya ada asimilasi. Asimilasi adalah perpaduan dua kebudayaan yang berbeda secara berangsur-angsur, berkembang sehingga muncul budaya baru. Selanjutnya yaitu ada akulturasi. Akulturasi merupakan pertemuan dua kebudayaan dari bangsa yang berbeda dan saling mempengaruhi. Proses akulturasi berlangsung lama dan terus-menerus. Proses ini berkaitan pada perpaduan kebudayaan sehingga pola budaya akan berubah. Selanjutnya yaitu faktor penghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama, sikap masyarakat yang sangat tradisional. Yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terhambat. Yang ketiga, adanya kepentingan yang tertanam kuat. Yang keempat, kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Yang kelima, rasa takut dengan adanya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Selanjutnya, adat atau kebiasaan dan lain-lain sebagainya. Dampak perubahan sosial budaya akibat modernisasi. Modernisasi telah membawa banyak sekali pengaruh terhadap perubahan sosial dan budaya bagi masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatifnya. Dampak yang positif dapat menggerakkan masyarakat menjadi masyarakat yang lebih modern, lebih maju, sedangkan dampak negatifnya juga ada, yaitu membawa masyarakat ke ranah yang buruk. Dampak tersebut dikarenakan adanya masyarakat yang terus berkembang, bergerak, dan berubah, baik itu secara individu maupun masyarakatnya. Sebuah perubahan dilakukan untuk mencapai sebuah keinginan untuk menjalankan kehidupan yang lebih baik di masa depan, yakni berkembang dari waktu ke waktu. Lalu, dampak apakah yang bisa ditimbulkan dari adanya modernisasi? Yaitu sebagai berikut. Dampak positif modernisasi. Yang pertama, perubahan tata nilai dan sikap. Modernisasi membuat sebuah perubahan yang dapat mempengaruhi tingkah laku ataupun tindakan masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Hal tersebut
dikarenakan manusia ingin bergerak ke sebuah perubahan yang lebih baik lagi daripada yang sebelumnya. Perubahan tersebut dapat dilihat pada masyarakat sekarang mengenai pola pikirnya yang lebih baik lagi dari masyarakat dahulu atau masyarakat tradisional. Karena masyarakat sekarang lebih menuju ke arah masyarakat yang modern. Pola pikir masyarakat semakin lebih maju, yakni masyarakat tengah berpikir secara logis dan rasional, mengambil keputusan dengan berbagai pertimbangan, mempunyai akal yang sehat, mengedepankan prestasi dan hal lain sebagainya. Tentunya, perubahan tersebut dilandasi karena masyarakat mementingkan pendidikannya dalam kehidupan. Sehingga, pemikiran masyarakat lebih dekat dengan pola penalaran yang sesungguhnya. Bahkan, sempat ada istilah bahwa orang yang berpendidikan akan lebih mempunyai nilai dan sikap yang lebih baik pula. Dampak modernisasi yang kedua yaitu perkembangan teknologi. Tidak bisa dipungkiri di zaman sekarang teknologi terus berkembang dengan cepat dan tepat. Modernisasi ini membawa masyarakat untuk bisa membuat dan mengimplementasikan sebuah teknologi dengan sebuah ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi membawa arus masyarakat untuk bisa melakukan sebuah penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan yang dibawa akibat modernisasi. Perkembangan teknologi dibawa oleh sebuah ilmu pengetahuan masyarakat. Bisa dibuktikan dengan adanya proses-proses penelitian yang banyak sehingga terciptalah sebuah penemuan, pembaharuan, bahkan inovasi dalam bidang teknologi. Teknologi tersebut kembali lagi ke masyarakat untuk bisa tetap dimanfaatkan sehingga dapat lebih menguntungkan dan memudahkan dalam sebuah kegiatan. Perkembangan ilmu pengetahuan dapat mempermudah karena bisa dilihat dahulu yang membutuhkan waktu lama dan melakukan secara manual berkembang menjadi lebih mudah. Perkembangan teknologi tersebut berkembang baik itu dalam bidang transportasi, komunikasi, ekonomi, pertanian, bahkan dalam sektor pendidikan. Dampak positif dari modernisasi yang ketiga yaitu meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Perlu diketahui sebelumnya, efektif itu adalah sebuah keberhasilan atau capaian yang diinginkan. Berbeda lagi dengan efisiensi. Efisiensi adalah sesuatu yang secara tepat ataupun sesuai dengan apa yang diinginkan. Jadi, modernisasi memberikan perubahan yang secara efektif dan efisien itu lebih baik, yaitu dengan terciptanya berbagai peralatan yang canggih dan memberikan manfaat yang berpengaruh lebih efektif dan efisien bagi masyarakat. Misalnya saja dengan penggunaan komputer yang semakin canggih dan lebih mudah. Nah, itu tadi dampak positif dari modernisasi terhadap perubahan sosial budaya. Lalu, dampak negatifnya apa saja ya? Dampak negatif perubahan sosial budaya akibat modernisasi. Yang pertama yaitu westernisasi. Tidak bisa dihindari jikalau modernisasi akan semakin meluas dan seperti tidak ada ruang batasnya antara Indonesia dengan negara lain. Hal ini menjadi dampak bagi masyarakat Indonesia akibat budaya atau aktivitas kebarat-baratan yang masuk. Tentunya budaya luar yang masuk harusnya disaring terlebih dahulu karena tidak semua budaya barat yang masuk sesuai dengan budaya kita, dan juga agar budaya kita tidak pudar. Masyarakat kita banyak yang beranggapan bahwa budaya barat adalah budaya yang modern, sehingga dengan meniru budaya barat artinya mereka adalah masyarakat yang modern. Tetapi hal itu sangatlah tidak patut. Namun dengan menyaring terlebih dahulu ada dampak positifnya yang kita dapatkan, yaitu seperti perluasan ilmu pengetahuan teknologi dan ide-ide baru yang bisa mendorong kemajuan. Akibat jikalau kita selalu terbuka terhadap budaya-budaya luar,
maka akan dapat melunturkan jiwa-jiwa yang sesuai dengan budaya nasional. Dampak negatif yang kedua yaitu demoralisasi. Semakin menuju masyarakat yang modern, kita tidak boleh melupakan sebuah nilai dan norma yang ada di Indonesia. Apabila modernisasi tidak disikapi dengan baik, akan mengakibatkan penurunan atau merosotnya akhlak dan perilaku yang bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat. Akibat yang akan terjadi yaitu semakin meningkatnya kriminalitas masyarakat. Dampak negatif yang ketiga yaitu kesenjangan sosial ekonomi. Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat yang tidak bisa menuntun dirinya untuk mengikuti sebuah arus modernisasi disebabkan karena adanya ketidakmampuan dalam bidang ekonomi. Penduduk yang semakin meningkat tidak dibarengi dengan pendidikan atau pemerataan perekonomian akan menghambat sebuah kemajuan, di mana terbentuknya antara lapangan kerja dan pekerja yang semakin banyak, tenaga kerja yang semakin meningkat. Hal tersebut akan mengalami kemunduran perekonomian dan juga adanya istilah seperti halnya yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Dampak negatif yang keempat yaitu kriminalitas. Dari permasalahan yang sebelumnya akibat modernisasi yaitu masalah ekonomi, permasalahan ekonomi ini menjadi alasan motif terjadinya kriminalitas. Dampak yang terjadi ini sangat merugikan semua pihak. Dampak ini merupakan dampak lanjutan dari segala macam masalah sosial yang muncul di masyarakat. Dampak negatif yang kelima yaitu pencemaran lingkungan. Ada dampak positif, ada juga dampak negatifnya, yaitu karena modernisasi meningkatkan industri, maka ada dampak negatifnya jika tidak dilakukan AMDAL. Hasil atau sisa dari industri jika tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan sebuah polusi. Begitu juga dengan pembangunan yang semakin maju harus dilakukan AMDAL terlebih dahulu agar semuanya terkendala dengan baik dan tidak menimbulkan sebuah bencana. Dampak negatif yang keenam adalah kenakalan remaja. Modernisasi memang membawa pengaruh pada media informasi, seperti halnya gawai. Semua informasi, berita, dan bahkan apa yang kita ingin ketahui sekarang ini pun akan ditampilkan pada layarnya. Namun, ketika hal itu tidak bisa diselingi dengan pendidikan yang baik, akan menimbulkan dampak yang negatif, yaitu seperti kenakalan remaja. Terkadang, apa yang dipertontonkan di gawai akan mudah sekali dicoba, dilakukan, ataupun ditiru oleh para remaja sekarang ini. Banyak budaya barat yang tidak sesuai, mudah untuk ditiru oleh generasi bangsa kita seperti halnya tawuran, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah dampak negatif individualisme yang semakin tinggi. Modernisasi membuat interaksi seseorang dengan seseorang menjadi sangat mudah. Jadi hal tersebut membuat seseorang menganggap tidak perlu bertemu hanya dengan segenggam gawai akan bisa berinteraksi langsung. Hal tersebut memicu rasa individualisme dari seseorang. Apabila ini tetap berlangsung, maka akan menimbulkan ketidakpedulian sosial dengan orang yang ada di sekitar kita. Hal demikian inilah sungguh bisa dirasakan ketika ada di daerah perkotaan yang mana antar tetangga pun mereka tidak mengetahui. Nah, itu tadi dampak yang ditimbulkan dari adanya modernisasi.